supervisinya melakukan sekolah ini berjalan dengan optimal. Iya tadi saya bilang alhamdulillah setiap semester nih kan setahun 4 kali ya, berarti semester 1 saya lakukan supervisi administrasi yang mau menjelang rapor ininya apa namanya KBM-nya, terus semester 2-nya juga begitu. Rutin ya, rutin alhamdulillah. Iya, tadi kurang siap tadi tuh ya, mempersiapkan perlengkapan administrasi. Rata-rata sih di administrasi. Cuman kalau untuk media saya kepingin ketika melakukan supervisi itu guru-guru saya itu udah ahli dalam bidang IT. Ya. Tuntutan zaman sekarang kan memang harus pinter IT. Gak biasa pegang, dibiasain. Berarti bakal bermanfaat juga Iya, ya. kenapa ke depannya? Berarti Bu kalau misalkan ada beberapa guru yang terkendala dalam media pembelajaran, supervisi bakal tetap dilanjutkan atau Tetap dilanjutkan, mungkin teman-teman yang mungkin kemampuan IT-nya terbatas bisa minta tolong kurator atau teman-temannya yang sebaya ya gitu untuk belajar dahulu sebelum melakukan supervisi atau membantulah melancarkan kegiatan supervisi yang saya lakukan. jadi nggak ada kayak Nggak ada. Iya, saya kan sudah membuat jadwal. Sekarang pas berapa gitu, jadi mereka sudah siap. Nggak ada alasan lagi untuk menolak ketika saya melakukan supervisi ke kelasnya masing-masing. Berarti kan masih ada jadwal yang lain. Iya. Apalagi menjelang ujian sekolah ini, Mbak, kegiatan saya sebagai pimpinan di kepala sekolah sangat banyak sekali. Ujian praktek nih yang di depan mata tryout besok, ujian praktek, lanjut PTS. Kebetulan pas puasa itu 10 April nanti anak-anak kelas 6 akan melaksanakan ujian sekolah. Jadi memang waktu itu kejar-kejaran ya, cepet banget. Seminggu aja perasaan udah nggak boleh gini. Iya Betul benar. gitu kan? Iya. Pokoknya cepet banget. Jadi kami nggak ada waktu untuk berehat ya. Dari kemarin saya rapat terus di ruangan ini. Di ruangan ini saya sama kemarin sama kelas 6. Ayo apa aja yang dibutuhkan atau pelajaran apa yang diujikan, kita ngobrol sharing. Saya selalu melakukan itu untuk melancarkan kegiatan saya. Coba kita nyanyi salam pramuka 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada manfaatnya pelaksanaan supervisi akademik bagi Ada Oh iya, sangat bermanfaat sekali Mbak buat terutama buat guru-guru ya, dia apa namanya ya, mendiagnosis dirinya, mendiagnosis semuanya kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi ketika proses belajarnya aja gitu kan, kekurangan-kekurangan, kesulitan-kesulitannya kan dengan adanya supervisi kita bisa sharing gitu. Bu saya belum lancar melaksanakan penggunaan IT-nya gitu, mungkin saya akan belajar lagi yang belum lengkap administrasinya dilengkapi gitu kan, jadi sangat bermanfaat sekali Mbak bagi saya supervisi itu. Jadi minimal 4 kali semester 1-2 kali supervisi administrasi dan kegiatan belajarnya, semester 2 juga begitu. Saya tanyain nanti mana ayo RPP-nya untuk semester 2 ini disiapkan semua pelajarannya, kemudian saya masuk kelas, saya buatkan jadwal. berarti administrasi di sekolah ini Coba ada karya sekali. Ya, insya Allah ya menurut saya insya Allah terprogram. Berusaha maksimalkan kinerja saya gitu. Coba. itu mungkin terakhir pertanyaan saya ini kayak apa sih kesan dan pesan ibu selama Siapa, Pak? kepala sekolah Siapa, Pak? ini apakah terdapat kayak kendala atau merasa ada yang kurang Minuman itu nyaman susu. soal SDI? Ya, Susu rasa kopi. Itu pesan makan saya siapa, Pak? jadi Siapa, Pak? alhamdulillah berusaha untuk menyamankan diri, berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman kerja. Saya berusaha untuk karena saya tahu di sini orang baru, jadi harus bisa menempatkan diri saya. Berdoa semoga di sini juga teman baik-baik gitu kan, nggak ada yang neko-neko. Kalau ada permasalahan juga saya selesaikan. Pokoknya intinya saya nyaman di sini karena memang dekat dengan tempat tinggal saya. Sebelumnya kan saya di Kelapa Gading, ya
jauh banget perjalanan, subuh-subuh udah prepare berangkat. Kalau di sini kan udah bisa ngurus anak dulu, si kecil tuh, jadi bisa berangkat jam 6. Kalau Kelapa Gading jam 6 sampai sono jam berapa absen saya terlambat terus. Jadi intinya saya nyaman lah di sini, teman-teman. Mungkin Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Erkan Faryanto dan menurut saya Julian Arsati. Nah Ibu, kebetulan saya kesini itu mau melakukan wawancara terhadap Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah MBS manajemen berbasis sekolah. Semoga Ibu bisa membantu kami dan masyarakat. Ya, insya Allah ya dibantu. Ya, mungkin Ibu boleh memperkenalkan dulu. Baik. Nama saya Rofiko, saya sebagai guru agama di sini dari kelas 2, 4, dan 10 kelas yang saya ajar dalam satu minggu. Baik, terima kasih Ibu. Langsung ke pertanyaan dulu. Nah, jadi menurut Ibu itu bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah di SDN ini Bu selama menjabat, terus apa saja kendala yang dialami oleh para guru terhadap kepemimpinan dari Ibu kepala sekolah? Baik. Ibu Mardi Sucirahayu ini menjadi kepala sekolah datang dari bulan September tahun 2021. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih. Selama ini kebijakan Ibu sebagai kepala sekolah ya sesuai dengan aturan yang diselenggarakan oleh dinas maupun Mendikbud ya. Jadi sesuai aturannya. Cuma dalam apa ya maksudnya, orangnya emang agak keras, tapi sebenarnya kerasnya bagus untuk memimpin gitu. Dan untuk kendala teman-teman mungkin ya menurut saya nggak ada kendala sebenarnya, malah justru Ibu itu open. Guru siapa yang mengeluhkan tentang kendalanya sama Ibu langsung direspon dengan baik gitu. Sebenarnya nggak ada kendala. Kalau untuk semua pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kekurangannya itu menurut kita hal yang wajar, tapi kelebihannya Ibu sangat bagus karena dari pertama datang perubahan-perubahan yang dilakukan itu banyak banget, segi sarana maupun segi kualitas yang ada di dalam gitu manajemennya ya. Selanjutnya menurut Ibu apakah kepala sekolah itu sudah menjalankan visi dan misi sekolah ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau untuk 100% belum, baru tahapan lah, baru mau ke 86, 87, tapi udah mendekati ke visi misi sekolah. Karena tiap tahun visi misi itu kan berubah, walaupun perubahannya nggak langsung frontal gitu, tapi semua kepala sekolah melaksanakan visi misi tersebut. Udah ada kenaikan yang jelas, walaupun belum 100%, tapi udah 87 ke atas lah. Kalau untuk nilai 95 kayaknya belum, tapi udah menuju ke sana. Selanjutnya menurut Ibu, kalau menurut Ibu seorang kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan manajerial yang baik itu nggak sih Bu? Harus, apalagi zaman sekarang ini. Sekarang yang serba digital, kepala sekolah harus punya misalnya satu digital mindset, pemikiran yang serba digital dalam artian pemikirannya, pola pikirnya harus beda. Kan seorang pemimpin itu kalau nggak salah kalau zaman digital ini harus minimal 8 digital yang dia punya, misalnya digital learning, digital mindset, ada digital teknologi, ada digital strategi. Kalau nggak salah itu ada. Saya pernah sedikit baca atau kita webinar kan selalu ya. Jadi yang pertama memang harus digital mindset. Kepala sekolah sebagai kepala berarti kan semua yang menggerakkan anggota tubuh kita. Jadi sekolah ini maju atau tidaknya ya dari kepala sekolah. Berarti menurut Ibu seorang kepala sekolah itu harus mempunyai kemampuan manajerial itu ya? Ya harus. Tanpa dia manajemennya gak bagus ya otomatis yang dia lakukan tidak terprogram. Nah terus misalkan nih Bu, misalkan ternyata tadi kan ada kemajuan dari progresnya, terus misalkan ada terjadi penurunan dari segi prestasi atau hal apapun, apa itu yang dilakukan oleh Ibu Suki
prestasinya yang tahun kemarin bisa sampai tingkat provinsi misalnya. Nah ini belum dapatnya, kita selalu melakukan perbaikan, contohnya kita ekskulnya kita tambahin misalnya, terus ada sesuatu anak-anak misalnya kita tambahin PM, drill mata pelajaran, misalnya ada yang fokus untuk matematikanya, fokus untuk IPA-nya. Nah itu salah satu usaha gitu. Jadi usaha yang dilakukan di sekolah ini udah lumayan. Tadinya kan di tahun 2000 sebelum masa pandemi misalnya tidak ada kegiatan pencak silat ya kan, ekskulnya nggak ada. Pas masa pandemi memang benar-benar mati semua tuh kegiatan karena online daring itu hanya bisa waktu itu ya, pramuka aja sempat ngambil, terus nari juga sempat ngambil. Tapi sekarang ini ekskul yang kita punya udah banyak, salah satunya ditambah pencak silat itu salah satu untuk meningkatkan prestasi anak di luar akademik. Kalau di akademiknya tambah PM dari teman-teman guru kelasnya, itu usaha yang sudah kami lakukan. Kalau kan namanya juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya makasih ya buat kalian berdua yang udah menyempatkan membantu Karatu dalam menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelumnya Karatu pengen dengar nih kalian perkenalan terlebih dahulu dari kamu. Nama aku Fis. Nama aku Rena Anggrain. Ya mungkin untuk adik-adik dua ini bisa dikerasin sedikit ya suaranya biar terdengar nanti di kameranya. Oke, sebelumnya Karatu pengen nanya pertanyaan pertama itu, apa sih mata pelajaran yang menurut kalian itu sulit dari Matematika. matematika dari kamu? Matematika. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, untuk pelajaran yang sulit tersebut, kesulitan apa yang kamu alami dalam mata pelajaran tersebut? Sebetulnya cara MTK-nya. Cara MTK-nya itu menurut kamu masih sulit? Atau rumusannya yang belum kamu pahami apa gimana? Rumusnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara kalian itu untuk mengatasi kesulitan yang kalian rasain? Minta jelasin teman. Kita jelasin teman. Kenapa alasan meminta penjelasan kepada teman? Apa lebih lebih dapat dipahami? Iya, Terus kalau kamu? karena Apa? bisa Langsung dapat mudah dipahami kalau langsung dari gurunya langsung. Oke. Selama kamu belajar di SD Tengah 01 ini, bagaimana pendapat kamu ketika guru mengajar di kelas membosankan atau menyenangkan? menyenangkan. Menyenangkan. Benar menyenangkan. Benar. Benar. Menyenangkannya itu karena kenapa? Misalkan cara ngajarnya itu tidak monoton atau bagaimana? Seru aja jadi. Seru. Serunya itu seperti apa? Contoh yang sering dilakukan guru kelas? Biasanya kalau lagi ngejelasin ya sambil main gitu jadi Oh, sambil main ya. Kalau kamu? Sama. Oke. Di sini di pertanyaan selanjutnya, apakah guru selalu mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran di kelas, misalkan dengan menanyakan pendapat-pendapat? Kayak kalian sering dikasih kesempatan nggak untuk bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang tidak paham? Sering. Berarti kalian itu diperan aktifkan ya dalam pembelajaran? Iya. Oke. Di pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apakah guru dalam sering melakukan metode mengajar yang sama? Maksudnya nggak pernah mengganti-ganti metode, misalkan metodenya itu selalu ceramah terus, nggak pernah kayak misalkan bermain sambil belajar, bernyanyi sambil belajar atau bagaimana? iya bernyanyi sambil belajar kayak bermain gitu. Sambil bermain. Berarti itu ada beda-beda ya. Kalau misalkan ada yang misalnya guru menjelasin di papan tulis metode ceramah, gurunya hanya ngomong gitu. Terus ada guru yang misalkan ini nih kita nonton video terus kita pahamin. Pernah gitu nggak? Iya. Nah, berarti ada metode yang berbeda-beda ya. Iya, berarti variatif ya metodenya, nggak hanya metode ceramah saja ya. Oke. Media apa sih yang sering guru kelas kalian gunakan? Media tuh kayak misalkan kalau pakai ini kita nonton video, atau misal ada media yang konkret, maksudnya yang ada memang secara nyata. Misalkan pakai misalnya nih belajar IPA
tentang IPAS, tentang tulang-tulang. Nah, terus dibawain gurunya misalkan kerangka manusia. Pernah nggak begituan? Apa kayak gurunya tuh mengajarkan hanya kayak menggunakan buku saja, misalkan coba buka buku halaman ini tapi tidak menggunakan media apa-apa. nggak pakai infocus. Oh, pakai Oh, infocus. infocus. Jadi kayak menggunakan PPT gitu ya? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam kegiatan mengajar kamu sering bertanya dan memberikan pendapat? Sering nggak pada nanya? Sering. Oh, Jarang. jarang. Kalau Jarang. kamu jarang. Kalau kamu sering.